Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini dan oma-oma yang ada di lantai bawah. Shalom oma, selamat pagi, dan seluruh sidang jemaat yang menyaksikan melalui live streaming. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya kita bisa beribadah sampai pada pagi hari ini. Kita menggunakan kesempatan ini, kita mau datang kepadanya dengan rasa ucapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita mau dengan sungguh menyanyikan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhan, selama kami hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan, inilah
hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kita mengambil waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang kami renungkan Tuhan, pujian dan pengagungan bagi-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ucapan syukur kita, pengagungan kita, rasa hormat kita berikan kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat pertolongan-Mu, sehingga lidah kami, hati kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan puji-pujian kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kau baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, haleluya. Inilah yang kami renungkan, ini yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Pujian kami, pengagungan kami Tuhan. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Jikalau pada kesempatan ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, anugerah-Mu, kami mau melakukannya Tuhan dengan ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan, kami mau bersuka cita bagi Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan biarlah kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, kami awali ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Masih ingin bersuka cita bagi Tuhan? Ya. Kita telah melihat kebaikan Tuhan. Kita merasakan kebaikannya setiap hari. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah
yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Angkat tangan kita, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Biarlah sukacita surga kita rasakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sebab kita telah merasakan kebaikan Tuhan. Sebab Dia baik kepada kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku mau bersorak. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak
bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan. Kepada sidang jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan dan digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang memberi bahkan yang belum bisa memberi. Bahkan semua kami seluruh sidang jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tanyakan pujian, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita
untuk diisi dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebab hanya Dialah kebenaran yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kita kekuatan, sehingga kehidupan kita diubahkan. Yesus, Kau janji kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Yang sungguh Kaulah kebenaran, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
itulah pribadimu ya Bapa, yang tidak mau meninggalkan kami umat pilihan-Mu, umat-umat yang telah ditolong oleh Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak mau meninggalkan kami. Engkau selalu setia di dalam hidup kami, tapi kamilah yang sering menjauh dari Engkau ya Bapa. Terima kasih pujian yang telah kami persembahkan kepadamu. Biarlah itu berbuah harum dan berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami, kuduskan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, biar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kami layak untuk membaca firman-Mu. Firman-Mu yang akan menolong kami, yang membuat iman kami semakin bertumbuh mengenal Engkau secara pribadi Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah. Bapak Gembala yang saat ini tidak bersama dengan kami, Bapa, Engkau juga memberkati dalam pelayanannya. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu memberitakan kasih-Mu Bapa. Dan makin banyak orang yang diberkati lewat pelayanan Bapak Gembala Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Umat Tuhan dimanapun umat Tuhan Healing Site dimanapun berada, Engkau juga melawat lewat pembacaan firman-Mu. Biarlah kasih Tuhan juga melawat hidup mereka Bapa. Segala puji hormat bagi-Mu kami perserahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan sidang jemaat kembali duduk. Puji Tuhan. Shalom sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan ya, saya sungguh bersyukur bisa kembali melayani kita semua. Dan salam dari Bapak Ibu Gembala untuk kita, amin. Salam mama di bawah. Oh, shalom katanya. Oke. Kita sebagai manusia paling senang kita ketika kita dicari oleh orang-orang yang kita sayang ya. Contoh, ketika kita punya keponakan, kita senang gak dicari? Senang ya? Contoh Hendy punya ponakan, Kak Hendy, nah, bahagia sekali ya kan? Kak Hendy gimana kabarnya? Aku lo baru pulang sekolah. Nah, kita sangat senang dicari, sangat bahagia. Bahkan ketika kita tidak punya uang pun karena keponakan kita cari kita, jadi ada kan kita kasih. Kan gitu, wah senang kali, bahagia sekali. Itu juga dengan opung saya dulu, ini nenek ya. Kita kan jauh gitu. Dan ketika cucunya mencari opungnya, nenek gimana kabarnya? Besoknya neneknya pasti kirim itu. Ini ya untuk uang jajannya ya. Nah, karena tahu nih cucunya yang cerdik juga. Oh, setiap saya tanya nenek saya pasti saya selalu dapat uang jajan. Akhirnya apa? Tiap hari jadinya. Kan itu. Itulah manusia. Itulah kita. Ketika seseorang yang kita sayangi mencari kita, dan juga orang-orang yang pacaran ya, gimana kabarnya? Wah, langsung itu berbunga-bunga ya. Sangat senang dihargai, sangat senang dicari. Tapi berbanding terbalik ketika tidak dicari. Kita tidak ditanya gimana kabarnya. Apa yang kita jawab? Ketika orang yang kita sayangi tidak mencari kita. Apa respon kita? Ah, itu enggak ada sopan dia. Memang orang itu sombong selama ini. Mentang-mentang, apalagi kalau dulu kita kenal orang ini orang sederhana dan sekarang orang yang sudah punya secara ekonomi, memang dia enggak tahu diri. Memang dia enggak dididik mamanya, enggak dididik papanya. Kita kesal kan? Sangat kesal. Padahal dia enggak ingat itu dulu.
saya yang merawat dia, saya yang teman dia menjadi teman bermain. Sekarang saya datang ke rumahnya, boro-boro dicakapin, dilihat pun gak ada. Kita sangat kesal, kita marah, hal yang wajar. Itulah pribadi kita, itulah manusia. Sangat senang, sangat bahagia ketika dicari, tetapi akan sangat kesal ketika tidak dicari. Nah, sama seperti halnya dengan bangsa Israel, umat pilihan Allah, umat yang ditolong oleh Allah. Kita coba buka Alkitab kita dalam Yeremia 4. Orang-orang yang sudah biasa bergaul dengan Allah, bangsa yang sudah biasa berhadapan dengan Allah, hidup dengan Allah, akan tetapi respon daripada bangsa Israel ini tidak menunjukkan orang-orang yang sudah saling mengenal. Kita baca ya, Yeremia 4. Kita lompat-lompat ayatnya, ayat 1 sampai 4 dulu. Nanti ayat yang ke 17, ya 17 dan 22 ya, saya bacakan untuk kita. Yeremia 4 ayat 1 sampai 4 dulu. Demikianlah firman Tuhan, jika engkau mau kembali, dengarkan, jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Dan seterusnya ayat yang ke 19, tadi saya masuk ayat 19. Aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu? Perhatikan ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bangsa yang sudah biasa hidup dengan Allah, selama 40 tahun mereka di padang gurun bergaul, seharusnya bisa dikatakan bergaul erat dengan Allah. Tetapi bangsa ini selalu melupakan Allah. Orang-orang yang bisa dikatakan orang yang sudah mengenal Allah, tapi sikapnya bukan menunjukkan orang-orang yang mengenal Allah. Ada yang salah dalam cara pandang mereka terhadap Allah. Ada yang keliru cara pandang mereka terhadap Allah. Saya katakan tadi, ketika kita dicari orang yang kita sayangi, betapa bahagianya diri kita, betapa sukacitanya hidup kita. Akan tetapi ketika kita tidak dicari, kita akan menganggap, oh kita akan sedih, oh orang itu seperti itu. Kita akan melihat bagaimana, seperti apakah orang-orang yang tidak mengenal Allah, seperti yang dikatakan oleh Yeremia ini kepada umat
bangsa Israel, dikatakan tadi ayat yang ke-22. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dikatakan orang yang bodoh. Mengapa seperti itu? Ketika dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan di sini, jika engkau mau kembali hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri. Allah melalui suruhannya Yeremia menasihati kepada umat bangsa Israel. Ayo, kalau kamu kembali, kamu tidak akan mengalami penghukuman seperti ini. Kalau kamu kembali, kalau kamu mau datang lagi kepada saya, kamu tidak akan mengalami kesengsaraan. Tapi apa yang dilakukan oleh umat ini? Mereka tidak mendengar, mereka menghiraukan pesan dari Allah. Mereka tidak mau acuh tak acuh terhadap firman Allah. Mengapa seperti itu? Karena memang waktu mereka, sudah dari dulu mereka menganggap Allah itu seperti apa? Seperti seorang polisi. Di mana ketika mereka mengalami kesengsaraan, baru mereka berseru kepada Allah, oh Allah, Allah tolong saya, tolong saya. Mereka tidak terlibat dengan Allah. Mereka tanda kutip hanya seperti seakan-akan memanfaatkan Allah. Coba kita lihat dulu buktinya. Bagaimana waktu mereka di tanah Mesir. Apa yang mereka alami? Mereka sukacita enggak? Enggak. Mereka dalam keadaan orang kaya? Enggak. Kita buka dulu dalam Keluaran. Keluaran pasal yang kedua. Saya bacakan untuk kita. Keluaran pasal yang kedua ayat 23 24 ya. Lama sesudah itu matilah raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka lupa siapa dirinya mereka. Mereka lupa latar belakang hidupnya mereka. Bagaimana pertolongan Allah yang begitu luar biasa kepada umat ini. Pertolongan Allah kepada umat yang harus memang pada waktu itu penderitaan yang luar biasa yang mereka alami. Ketika mereka sedang disiksa, sedang mengalami penderitaan, mereka berseru. Allah mendengar. Allah mendengar penderitaan mereka. Maka dalam pasal 20 bangsa ini ditolong, dilepaskan dari tanah Mesir. Tapi apa? Ketika perjalanan masih belum jauh, masih dalam perjalanan ke tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada mereka, apa juga respon daripada bangsa Israel ini? Apakah mereka setia? Oke, ketika mereka ditolongkan, ketika kita mengalami pertolongan itu, ketika kita mendapatkan hadiah, pastinya kita apa? Kita bilang terima kasih kepada orang itu ya. Dan pastinya kita akan berbuat yang baik terhadap orang itu. Enggak mungkin dong. Orang itu sudah menolong kita, orang itu sudah memberikan kita sesuatu, kita malah mencuri barang dia. Malah kita melukai orang itu. Enggak mungkin. Pasti kita, wah iya, orang itu sudah baik, sudah begini dan begitu. Bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel baru ditolong oleh Allah. Tetapi dalam Keluaran pasal 32,
Mereka cepat sekali berbalik dari Allah. Saya katakan tadi, cara pandang umat ini terhadap Allah hanyalah seperti seorang polisi. Bahwa Allah itu adalah hanya penolong bagi kami, seorang polisi yang harus menolong dalam masalah kami. Dia bukan siapa-siapa. Makanya mereka begitu cepat berbalik dari Allah. Coba kita buka lagi di dalam Keluaran pasal 32. Saya bacakan untuk kita Keluaran pasal 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Bangsa yang tidak tahu diri. Makanya patutnya Allah menganggap bangsa ini orang yang bodoh. Mereka tidak tahu, oh ternyata selama kami berjalan dari tanah Mesir, itu yang memimpin Allah. Saya katakan tadi, tanda kutip, hanya seperti seakan-akan memanfaatkan Allah. Cara pandang mereka terhadap Allah sangat salah. Cara pandang mereka terhadap Allah hanya bagaimana mereka supaya nyaman, enak, dan sebagainya. Bangsa itu sangat cepat membuat patung emas. Mereka seperti menggantikan, oh ini loh Allah kami. Mereka tidak berpikiran, oh Allah itu maha kuasa, Allah itu selalu ada dan setia. Dan sangat jelas memang tadi di dalam Yeremia pasal 4 itu, mereka menghiraukan pesan daripada Yeremia terhadap umatnya. Padahal sebelum mereka akan menerima penghukuman nanti, Allah sudah mewanti-wanti mereka, ayo jikalau kamu mau berbalik, Allah tidak langsung, udah hukum aja mereka. Kasih aja pelajaran bagi mereka. Enggak. Kasih setia Allah itu selalu bagaimana supaya umat saya ini ditolong, supaya datang kepada saya. Saya katakan tadi, mereka bangsa Israel ini tidak terlibat dengan Allah. Bagaimana mereka bisa mengenal kasih dan setia Allah ini. Pengenalan mereka terhadap Allah hanya sebelah. Pengenalan mereka terhadap Allah hanyalah kuasa, hanyalah mujizat, hanyalah berkat. Dan segala yang baik-baik dari Allah. Itulah pengenalan orang Israel ini, bangsa Israel ini. Itu juga manusia. Kita akan mengatakan seseorang itu baik. Kenapa? Karena setiap hari, setiap bulan, orang itu selalu memberi saya uang. Orang itu selalu memberi saya makanan. Seorang anak kecil pun akan mengatakan kepada kita, oh tante saya itu baik sekali kepada saya. Oh kakak saya itu baik sekali kepada saya. Karena setiap minggu saya dikasih uang jajan.
hanya sebatas bagaimana saya bisa senang, saya bisa happy. Janganlah kita berpikiran dan cara pandang kita terhadap Allah hanya sebagai berkat, berkat, dan berkat dari Allah. Ketika saya berpandangan hanya sebagai bahwa saya membutuhkan Allah itu hanya berkatnya saja, maka saya akan cepat berpaling dari Dia. Allah tidak menolong saya kok. Buktinya hari ini saya tidak ada uang. Allah tidak memberi saya uang hari ini. Libatkanlah diri kita kepada Allah. Ketika kita terlibat dengan Allah, kita akan memahami, oh Allah itu tidak hanya sebatas berkat. Oh Allah itu tidak hanya sebatas uang. Oh Allah itu ternyata kasih dan adil kepada saya, kepada kita semua. Dalam pasal Yeremia pasal 4 ini, sebentar lagi mereka akan mengalami dahsyatnya penghukuman dari Allah. Seperti tadi dikatakan di sini ayat 19-20 ini. Aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan. Sebentar lagi mereka akan mengalami penderitaan yang dahsyat. Tetapi dalam pasal 22 tadi, ayat 22 tadi dikatakan, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Sungguh bodohlah si Gunadi itu, saya tidak mengenal Allah dengan benar. Bagaimana saya bisa terlibat dengan Allah? Bagaimana saya bisa mengenal Allah dengan baik? Kalau saya dalam ibadah pun tidak sungguh-sungguh. Kalau saya dalam ibadah pun, saya datang ibadah hanya sebatas supaya saya tenang. Oh aku lagi gelisah loh hari ini, minggu ini. Oh aku lagi banyak utang loh minggu ini. Ya udahlah, aku datang aja lah ke gereja. Hanya sebatas pikiran kita. Kita batasi bagaimana ukuran Allah itu. Oh ini loh Allah itu. Hanya sebatas berpikir kita. Ini loh dia, Allah seperti ini. Padahal Allah lebih besar dari situ semua. Ketika kita melihat dalam perjanjian baru, Rasul Paulus, saya menyinggung Rasul Paulus, bagaimana dahulu dia bukan orang yang mengenal Kristus. Orang yang tidak percaya Kristus. Bahkan apa dikatakan? Dia seorang pembenci umat-umat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mengenal Kristus itu secara pribadi? Apa dikatakan Filipi? Coba kita buka dulu Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8, saya bacakan untuk kita. Malahan, Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu.
dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus mengenal Kristus. Ketika dia mengenal, ketika dia terlibat dalam karya Allah, pekerjaan Tuhan, oh ternyata seperti ini toh. Berarti semua yang saya lakukan dulu itu sia-sia seperti sampah dikatakan. Sama seperti halnya ketika seorang suami dan istri ya. Oh ini toh istri saya, oh ternyata dia baik ya. Waktu pacaran, wah dia begini dan begini. Begitu juga orang-orang yang biasa kita temui ya. Orang baru kenal pasti apa? Kita curiga terhadap orang itu. Siapa ini ya? Apakah orang ini baik enggak ya? Apakah orang ini jahat enggak ya? Kita tidak akan bisa mengenal orang itu, kita tidak akan bisa mengatakan orang itu baik atau jahat kalau kita tidak terlibat dengan dia, kita tidak hidup bersama dengan dia. Suatu contoh, kita di sini kan ada juga para perantau juga ya dari berbagai daerah ya. Ketika kita pertama kali para pengasuh di sini berjumpa satu dengan yang lainnya, apa kira-kira responnya? Ketika mengenal contoh ya, Ibu Atal dulu berkenalan dengan Ibu Tsunami. Pertama kali ketemu di sini, ini siapa ya? Pasti kan gitu ya. Ini dari mana ya? Ini kok aneh ya contoh ya, aneh orangnya ya. Pasti ini orang nggak baik ini. Lihat aja, cara jalannya aja nggak bagus. Tapi apa? Ketika sudah hidup bergaul, udah hidup bersama, hari demi hari, sudah saling terlibat, udah saling komunikasi. Ternyata orang ini baik. Ternyata orang ini perhatian loh. Ternyata orang ini suka menolong loh. Kan gitu. Saya katakan tadi umat ini, bangsa ini, mereka hanya mengenal Allah itu hanya sebatas berkat. Hanya sebatas bagaimana supaya mereka tenang, aman. Kita juga tidak akan bisa mengenal Allah, kita tidak akan bisa menyimpulkan bahwa Allah itu kasih dan adil semuanya. Kalau cara pandang kita dan kita mengikuti Allah itu hanya sebatas supaya kita ditolong, kita akan cepat berpaling dari Dia. Maka apa yang harus kita lakukan? Ayo, ketika Bapak Ibu Gembala menyarankan kepada kita, ayo umat Tuhan, datanglah ibadah, kita sudah onsite, ayo datanglah beribadah. Dengarlah firman Tuhan dengan baik. Supaya dengan nyamannya kita berkomunikasi dengan Allah. Oh Tuhan, betapa dahsyatnya pertolongan, betapa baiknya Engkau telah menolong saya. Itu yang harus kita katakan selalu ketika kita sudah mengenal, sudah dekat dengan Dia. Saya katakan tadi, ketika Bu Marta dengan Ibu Tsunami tidak saling kenal, tapi ketika hari demi hari mereka berjalan bersama, bekerja bersama, ada persamaan, mereka lihat, oh saya bersama dengan ibu ini, sama-sama perhatian, sama-sama baik. Maka dengan apa? Dengan nyamannya ngomong, Bu, bagaimana kabarnya? Bu, bagaimana keadaannya? Kita harus seperti itu dengan Allah. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini juga. Dia tidak mengenal siapa Kristus. Dia bukan orang pilihan Kristus sendiri, tapi apa? Dia mengalami anugerah
yang luar biasa. Ketika dia terlibat dalam pelayanan penginjilan, oh, dahsyat dan luar biasanya Kristus itu. Terlibatlah dengan Allah. Dengarkanlah pesan Allah. Jangan seperti umat ini, bangsa ini, menghiraukan pesan Allah. Bahkan mereka lebih memilih kepada dewa-dewa yang membuat hati Allah itu sangat sedih. Dikatakan tadi, aduh, aku gak bisa bayangkan bagaimana nanti umatku ini hancur. Aduh, bagaimana nanti umatku ini hancur lebur. Tapi itu semua karena apa? Karena perbuatan mereka, bukan dari Allahnya. Makanya ketika kita ada masalah, apa yang kita merengek-rengek, Tuhan tolong aku. Tuhan, aku lagi seperti ini. Tuhan, anakku lagi bermasalah. Tuhan tanya dari atas, loh kamu kan datang kepada saya waktu kamu ada masalah aja. Maka sesungguhnya ayo libatkan Tuhan dalam hidup kita. Libatkan diri kita untuk Tuhan. Beribadahlah dengan baik. Bacalah firman Tuhan dengan baik. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi pengingat dalam hidup saya, hidup kita semua. Tidak ada yang lain. Hanya dari firman Tuhanlah kita tahu, oh ini loh Allah. Oh Allah itu selalu setia dalam keadaan apapun saya. Kita tahu siapa Allah hanya lewat firman Tuhan ini. Bukan dari yang lain. Tanda kutip saya katakan, jangan seperti ataupun hanya kita memanfaatkan Allah itu. Karena kita tahu, oh Allah itu kan sumber berkat. Allah itu kan sumber pertolongan. Ya sudah dong, aku hanya meminta dong kepada Dia. Jangan hanya sebatas itu. Akan sangat kecil kita buat Allah itu. Kalau hanya sebatas berkat dan ketenangan dalam diri kita. Sangat kecil. Itulah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana Allah mengatakan kepada mereka, sungguh bodohlah umatku ini. Mereka tidak mengenal aku. Jadi umat Tuhan, kita harus bertanya kepada diri kita, sudah berapa banyak saya berbuat untuk Allah? Sudah sejauh mana saya mengenal Allah yang saya percayai? Apakah hanya sebatas berkat? Apakah hanya sebatas uang dan sebagainya? Kita nilai lagi diri kita. Ketika ada permasalahan, pergumulan hidup kita, apakah kita sudah kuat? Itu harus menjadi pertanyaan bagi saya dan kita semua. Jangan hanya meminta dan meminta dan meminta kepada Allah. Tuhan, aku pengen seperti ini, aku lagi butuh ini dan itu. Tapi apa? Saya tidak pernah berbuat sesuatu kepada Allah. Bukan saya katakan harus ada berbanding terbalik, tidak. Tapi layakkah kita meminta padahal kita tidak ada pernah berbuat untuk orang itu?
Kalau hanya sebatas itu, kita akan lupa. Akan sangat cepat lupa terhadap Allah. Kalau sama seperti pemahaman dari bangsa ini, akan sangat cepat. Ketika kita dikasih hadiah tadi, kita akan bahagia. Oh, kita akan lari ke sana kemari. Oh, ketika kita dikasih uang, oh kita akan pergi belanja dan sebagainya. Kita lupa siapa pemberi berkat kita. Tapi ketika habis hadiah yang kita terima, uang kita terima, apa lagi kita lakukan? Oh, kita datang lagi kepada orang itu kan. Tuhan, aku udah habis uangku kemarin. Itu juga yang dilakukan oleh umat ini. Mereka lagi berkelimpahan, mereka lagi sukacita, berkelimpahan secara ekonomi semua. Melakukan penyembahan berhala lagi. Ketika mereka sedang melakukan penyembahan berhala, Allah menghukum mereka. Berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong kami lagi seperti ini. Bahkan apa? Ketika mereka sedang dalam penderitaan, begitu manisnya janji-janji mereka, kami akan setia. Kalau kita baca dalam kitab-kitab sebelumnya, kami akan setia kepadamu, kami akan beribadah kepadamu. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan Maha tahu. Saya katakan tadi, kita tidak akan bisa mengenal Allah kalau kita tidak terbiasa hidup dengan Allah. Kita tidak akan bisa mengenal Allah kalau saya tidak membaca firman Allah. Amin. Amin Bapak Ibu semua. Bukan hanya sebatas curiga dan curiga terhadap Allah. Kenali Dia. Dia lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia lebih dari apa yang kita harapkan. Lebih dari semua yang kita pikirkan. Kenali Dia. Datang kepada Dia. Dia bukan Allah yang jauh. Dia bukan Allah yang tidak setia, tapi Dia Allah yang setia. Dia menunggu kita. Kapan datang si kuda ini kepada saya? Kapan datang si Hendy ini kepada saya? Kapan dia hidup dengan bergaul dengan saya? Kapan dia setia dalam ibadah? Kapan dia setia dalam membaca firman Tuhan? Supaya Allah jangan berpikiran kepada saya sebagai orang bodoh yang tidak mengenal Dia. Itu yang pertama, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah tadi mengatakan kepada mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang bodoh. Yang kedua, seperti apakah orang-orang yang tidak mengenal Allah? Dikatakan ayat yang ke-22b, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bayangin ini. Hatinya bangsa Israel ini bukan lagi menyenangkan Allah, bagaimana cara menyenangkan Allah. Tetapi hatinya, bagaimana supaya Allah itu sedih. Maka dikatakan memang dalam ayat 14 saya bacakan untuk kita. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaan. Hati dan pikiran mereka, perilaku mereka, hidup mereka bukan lagi menunjukkan menyenangkan Allah, dikatakan tadi di sini.
Mereka pintar berbuat jahat. Umat pilihan Allah kok makin pintar berbuat jahat. Umat pilihan Allah kok makin pintar menyakiti Allah. Dikatakan di sini, mereka tidak tahu lagi berbuat baik. Ini seperti antara orang tua dengan anaknya ya. Loh kok anakku ini kok makin jahat ya? Contoh. Kok hari demi hari dia semakin membuat saya sedih ya? Seorang ibu-ibu ngomong ke anaknya gitu. Kok dia gak pernah lagi perhatian kepada mamanya ya, menolong mamanya ya, membantu mamanya ya di rumah? Sebentar lagi umat ini akan mengalami dahsyatnya hukuman, dahsyatnya penderitaan yang mereka hadapi. Mari umat Tuhan, jangan sampai Allah berkata kepada saya, oh Gunadi ini seorang hamba Tuhan, tetapi kok hari demi hari, jam demi jam, kok lebih pintar berbuat jahat daripada berbuat yang benar ya? Mari umat Tuhan, lebih pintarlah berbuat yang benar daripada berbuat jahat, dan tinggalkanlah perbuatan jahat itu. Karena mengapa? Karena setiap hari Minggu, setiap hari, setiap ibadah doa, kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan juga lewat pembacaan pribadi kita. Maka seharusnya yang kita tunjukkan lagi, bukan lagi perbuatan yang jahat. Bukan lagi lebih pintar untuk berbohong, bukan lagi berpintar untuk mencuri, bukan lagi lebih pintar hal-hal yang menyakiti Allah. Bukan lagi lebih pintar meninggalkan ibadah. Tapi harus lebih pintar, oh aku harus lebih pintar dan lebih rajin datang ibadah. Saya katakan tadi, karena setiap hari Minggu Bapak Ibu Gembala begitu seriusnya mempersiapkan firman Tuhan itu. Sekarang kita tanya diri saya, mana lebih pintar kita berbuat yang baik, yang benar, atau lebih pintar kita berbohong kepada Tuhan? Saya harus tanya diri saya. Kita harus tanya diri kita. Kita sebagai anak remaja, apakah kita lebih pintar melawan orang tua? Kita lebih pintar lagi berbohong kepada papa mama kita? Kita harus bertanya anak-anak muda di tempat ini. Sekarang posisi kita sudah lebih pintar mana? Apakah lebih pintar menyenangkan hati mama papa? Atau lebih pintar menyakiti hati papa mamanya? Kita tanya diri kita. Kalau lebih pintar menyakiti hati papa mamanya, maka datanglah kepada papa mama. Saya minta maaf mama, saya minta maaf papa. Lebih pintarlah untuk menyenangkan hati papa mamanya. Itulah tandanya kita orang-orang yang sudah mengenal Allah. Bukan lagi seperti yang dikatakan ayat ini. Anak-anak yang tidak punya, dikatakan di sini,
tidak mempunyai pengertian. Artinya apa? Ya seperti dari katakan ayat sebelumnya, orang-orang bodoh. Orang yang tidak tahu firman Tuhan. Kalau saya lebih pintar berbuat dosa daripada berbuat benar, artinya saya bodoh, saya tolol. Sudah dikasih tahu bolak-balik, ayo ini loh, ayo kamu harus setia loh kepada Tuhan. Ayo kamu harus lebih setia lagi. Dikasih tahu bolak-balik terus diingatkan. Tapi tidak ada perubahan, maka lebih pintar berbuat kepada hal yang jahat. Maka sepatutnya saya dikatakan orang yang tidak punya pengertian. Memang ayat ini sangat keras, tapi sangat berguna dan sangat bermanfaat dalam hidup kita. Akan habis waktu kita memang setia beribadah setiap hari Minggu. Tetapi yang kita tunjukkan bukan lebih pintar hidup benar, bahkan hidup dalam dosa. Akan sangat sia-sia waktu kita itu. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka harus ada keputusan dalam diri kita. Saya akan berubah. Maka apa? Ketika ada persoalan, pergumulan pun kita kuat. Kita mampu menghadapinya. Karena hari demi hari, minggu demi minggu, kita mengalami perubahan yang luar biasa. Dan juga anak muda ketika dalam sekolah pun, kita akan sangat berbeda di lingkungan kita. Karena hari demi hari, minggu demi minggu, kita mengalami perubahan yang luar biasa ya, kepada hal yang benar. Amin. Itulah firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita. Biarlah kita tidak seperti bangsa Israel ini. Dan jangan sampai Allah menilai kita, menganggap kita seperti, dan juga saya pribadi, jangan sampai Allah menganggap saya sebagai orang yang bodoh, yang menghiraukan pesan Allah. Ayo, semakin terlibatlah dengan Allah, rajinlah ibadah. Ketika Bapak Ibu Gembala mengatakan kepada kita, ayo datang ibadah umat Tuhan, datanglah kepada Tuhan, beribadahlah, supaya kita mengenal siapa Allah. Dan kita belajar lagi untuk membaca firman Tuhan lebih rajin lagi, supaya kita mengenal Allah itu siapa. Tidak hanya kita mengenal sebatas uang, berkat, dan sebagainya yang hanya menyenangkan kita. Yang kedua, mari umat Tuhan, kita harus lebih pintar berbuat yang benar. Jangan lagi kita lebih pintar berbuat jahat. Kita harus mengalami perubahan. Minggu demi minggu firman Tuhan yang kita dengar itu harus membuat iman kita semakin bertumbuh. Dan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan yang sudah mengalami perubahan. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan pujian terakhir tadi. Datanglah kepada Tuhan, sembahlah Dia. Amin. Dia telah menolong kita, Dia telah menyelamatkan hidup kita, yang dimana kita dulu hidup dalam dosa, dulu kita lebih suka kepada dosa. Maka datanglah hari ini kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau lagi lebih pintar berbuat dosa.
Saya mau berubah Tuhan. kehendak-Mu. Jangan sampai Tuhan berkata kepada saya, oh Bunda Hadi engkau orang bodoh, orang yang tidak punya pengertian. Nyatakan janji-Mu kepadamu. Sekali lagi Yesus kau kebenaran. Saya undang semua Tuhan angkat berdiri. Yesus kau kebenaran. Amin. Terima kasih Bapak. Yang menyelamatkanku. Terima kasih. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kenali Allah kita. Penuh Datanglah kepada Dia. anugerah-Mu. Terima kasih. Nyatakan janji-Mu kepadamu. Berjanjilah kepada Tuhan engkau akan setia. Berjanjilah kepada Tuhan akan lebih sungguh mengikuti Dia. Ku hidup, Amin. ku hidup bagi-Mu. Amin. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Nya. Tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Nya. tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur beri kami sembah, puji hormat syukur kami sembahkan. Terima kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku, Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji kami sembah.
Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kami harus mengakui di hadapan-Mu, kami seringkali menjauh daripada-Mu. Kami seringkali tidak mau mengenal Engkau. Oh, terima kasih Bapa. Firman-Mu yang kami dengar hari ini membuat kami kembali lagi komitmen untuk lebih setia, untuk lebih sungguh lagi dalam ibadah, dalam membaca firman-Mu Bapa. Terima kasih. Ampuni kami, ampuni ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni hamba yang belum sungguh-sungguh mengenal Engkau. Waktulah kami dikatakan sebagai orang-orang yang tidak punya pengertian. Kami hanya datang kepada Tuhan ketika kami membutuhkan berkat-Mu. Kami hanya datang kepada Tuhan ketika kami membutuhkan pertolongan. Tetapi seringkali kami lupa kepada Engkau ketika kami penuh dengan kelimpahan. Seringkali kami meninggalkan Engkau ketika kami diberkati oleh Tuhan. Oh Bapa, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Mohon belas kasihan-Mu kepada kami. Kami mau lebih setia kepada Engkau. Kami mau kembali setia mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang kami dengar itu akan bertumbuh berbuah buat umat-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan berbicara kepada umat-Mu dan kepada kami semua Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Dan karena itu kami mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau melihat ini sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Untuk digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan. Kita akan mendengar pengumuman. Jikalau ada pengumuman. Baik, shalom umat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Kita berdoa supaya pekerjaan Tuhan semakin berkembang di tempat ini. Pengumuman untuk kita untuk hari Selasa tetap ada ibadah
pukul 6 sore. Nanti bagi umat Tuhan yang bisa datang, kita juga sudah onsite di tempat ini. Dan juga para pengasuh juga di bawah seperti biasa ya. Kita datang untuk ibadah hari Selasa pukul 6 sore ya. Dan kita akan berdoa di situ, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan setelah ibadah ini juga ada ibadah sekolah minggu. Mari Bapak Ibu semua yang punya keponakan, anaknya, didorong untuk datang ibadah sekolah minggu. Dan untuk minggu depan kita ibadah seperti ini, seperti biasa pukul 8. Mari umat Tuhan yang bisa datang, kita juga sudah onsite, kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersekutu di tempat ini. Itulah pengumuman untuk kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan referennya. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Seluruh para pelayan Tuhan yang telah mengambil pelayanan, biarlah berkat Tuhan juga menolong kita semua. Dan Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Tuhanlah menolong engkau dalam masa tuamu. Tuhan membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Tuhan memberkati dalam setiap ibu janda. Tuhan berikan penghiburan sukacita. Anak-anak muda Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakannya. Biarlah penyertaan Tuhan dan kasih karunia daripada Allah Bapa yang menyertai kita. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.